Bismillah, Ananda Miftahul bin saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak saya yang bernama Fadia Bilqis dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin sebesar 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fadia Bilqis binti Bapak Lutfi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di SPC Podcast SMK punya cerita. Saya Bimelani. Dan saya Mario. Pada cerita kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan Ibunda Ani Sudiartini. Sebagaimana kepala sekolah dari SMK Negeri 1 Panji Situbondo. Tanpa basa-basi, yuk langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Bunda. Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bunda? Kabarnya Baik, Bu? alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat karena Anda anak-anak yang hebat. Berkaitan dengan acara yang baru saja ya diadakan Iya. di Ballroom, yaitu acara praktek pernikahan, yaitu yang merupakan kolaborasi antara masing-masing kelas 12. Menurut pendapat Ibu bagaimana tentang acara tadi? Yang jelas WOW. Kenapa? Jadi Bu Ani menyebutkan acara tadi itu adalah kolaborasi spektakuler. Why? Karena dari 12 kompetensi keahlian yang ada di sekolah kita tercinta ini, seluruh kelas 12 mengadakan sebuah kolaborasi yang spektakuler, di mana di situ mereka berperan untuk mensukseskan tadi pelajaran tentang nakahat. Jadi nggak kebayang Bu Andi, seluruh siswa kelas 12 yang berjumlah sekitar 750 ya Benar. di-arrange oleh sekian anak dari sekian ratus, dan ternyata anak-anak luar biasa kalau diberi ruang, diberi media, diberi panggung untuk bereksplorasi dan mengekspresikan ide, gagasannya, talentnya, bakatnya, ternyata 2 jempol untuk Benar. anak-anak SMK Panji. Benar banget. Kolaborasi antara kelas 12 ini merupakan salah satu metode pembelajaran kita ya Bu ya. Dalam PAS. Ini. Dalam rangka PAS. Dan apakah Bunda memiliki harapan dan doa untuk SMKN Negeri 1 Panji ke depannya? Jelas. Jadi melihat saat ini saja ini sudah merupakan hasil doa. Jadi setelah berproses, Bu Ani selama di sini step by step ternyata luar biasa, seluruh guru dan staf tata usaha di sini sudah mengetahui apa yang harus disiapkan untuk anak-anak generasi sekarang untuk masa depannya. Salah satunya adalah dengan memperkuat hard skill, soft skill, dan karakternya. Nah ini Bu Ani melihat sendiri bagaimana mereka berjejaring, bagaimana mereka public speakingnya, bagaimana mereka memaintain dan mengekspor self confidence-nya, bagaimana mereka handling komplain, handling guest, bagaimana mereka menyuguhkan acara yang asik gitu. Jadi luar biasa guru-guru yang ada di SMK Panji. Dan yang lebih spektakulernya lagi, setelah banyak mengadakan dialog dengan anak-anak yang bermain peran di situ, itu betul-betul real. Apa kata mereka? Sangat menyenangkan, Bu. Menyenangkan karena buat dilihat, nah Mario sama Melani dandanan ini kan tadi kegiatan di situ. Iya. Artinya sesuai dengan harapan kalian. Benar. Nah ini adalah bagian doa yang sudah Bu Ani berikan, dan otomatis ke depan
semuanya bisa saling berkolaborasi. Dan oh ya lupa Bu Ani, selama ini yang dikolaborasikan kan pelajarannya. Iya, benar. Ternyata, wah, ingin tahu ya? Ternyata apa Bu? Wah, ini kan akan diadakan namanya LDK. Iya. Nah, LDK kali ini itu dikemas beda. Apa bedanya? Jadi anak-anak OSIS dan panitia serta MPK membuat LDK ini juga kolaborasi. Jadi kolaborasi antar ekstra. Kolaborasi Antar ekstra untuk Oke. pelaksanaan LDK. Ah, Nah, kenapa? Karena itu salah satu abu Ani juga. Sekian ribu anak yang ada di sini, jangan sampai di antara mereka tidak kenal itu saudaranya, benar banget. temannya, sahabatnya, bahwa yang ada di sini adalah sebuah Keluarga. big family yang harus kita satu visi. Nah, dengan cara kolaborasi itulah mereka saling kenal. Oh, ekstra pramuka siapa aja sih? Ekstra PMR siapa aja sih? Yang ketiga Saga Paskah. Benar. Yang keempat kayaknya pramuka sama Abalan itu. Benar. Iya. Jadi di situ tujuannya, goalnya dapat lebih banyak lagi daripada kita. Nah itu ya, melaksanakan yang tidak ada kolaborasi di dalam. Nah inilah Mario dan Melanie untuk mengurangi bahkan menghilangkan bullying di sekolah kita. Yang kedua juga mungkin tidak rukun, ya, bertengkar antar saudaranya dan di sini. Nah, pentingnya kolaborasi. Oh, jadi dengan kolaborasi bisa juga mempererat hubungan satu sama Right. lain. Tidak hanya itu Kak, kolaborasi juga bisa kita gunakan untuk acuan sebagai ini, mengenal lingkungan sekitar. Lebih mengenal. Iya. Benar banget. Iya. Jadi semoga ini menjadi semakin masif dan menggurita untuk saling berkolaborasi, untuk saling berinovasi. Benar banget. Karena inovasi itu ada karena kolaborasi. Contohnya sekarang kita tidak akan berada di podcast SPC yang kita cintai tanpa ada kameramen, tanpa ada sutradara, tanpa ada kru yang host, lain. tanpa ada kru ini, apalagi tanpa ada Bu Ani. Iya, Nanti Bu Ani bintangnya siapa? bintang terpenting di sini ya. Itu saya. Itu artinya kolaborasi emang sangat banyak manfaatnya ya Bu. Right. Banyak pengetahuan juga yang bisa kita dapat dengan berkolaborasi, apalagi di dalam pembelajaran ya gitu ya Bu ya. Iya. Bisa juga sebagai ini, berbagi pengalaman. Hmm, misalnya. right. Karena kolaborasi itu asik, kita saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya kan? Ada yang berperan sebagai A, B, C. Kita lihat tadi, ada yang berperan sebagai penghulu, Benar. ada yang berperan sebagai host, ada yang berperan sebagai singer, Pengantin. pengantin, dekorator, Benar. dan lain sebagainya. Jadi seperti real tadi tuh Bu Ani, seperti real. Padahal itu adalah event organizer yang dikelola oleh anak-anak SMK Panji, khususnya kelas 12 dengan 12 kompetensi keahlian. Keren banget. Teman-teman Bu Ani yang berada di Antero Indonesia menanyakan, ini proyek ya? Jadi kami sebagai guru hanya memfasilitasi untuk mengarahkan anak-anak supaya lebih baik. Jadi pokoknya keren lah. Dengan kolaborasi ini, siswa-siswa yang lain juga ikut bersemangat ya Bu dalam berpartisipasi. Itu artinya memang kolaborasi ini metode pembelajaran yang unik dan menyenangkan untuk kita. Itu ya. Kalian merasakan sendiri kan? Iya Bu. Karena kita langsung praktek langsung gitu Bu, secara nyata kita rasakan Nggak gimana. cuma teori saja Bu, namun juga dipraktekkan di kehidupan sehari-hari juga. Benar. Nantinya. Dan itu refleksi yang harus selalu kita lakukan. Mungkin Ibunda memiliki ini pesan dan kesan untuk pemirsa Ya. sahabat SPC tentunya. Iya, kasih. Yang jelas, Bu Ani berharap ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang kepala sekolah, jadi mari kita terus belajar. Karena kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Nah, dari belajar itu kita pasti akan berubah lebih baik. Artinya karena sudah mendapat ilmu, wawasan dan lain sebagainya, setelah itu mari kita bagi. Ya,
ilmu kita, wawasan kita yang bisa bermanfaat kita bagi. Nah, setelah kita bagi, dan kita harus kolaborasi untuk maju bersama. Kenapa ilmu harus dibagi? Karena ilmu yang dibagi maka akan semakin berkembang seperti pohon. Tapi kalau ilmu itu tidak kita bagi, akan seperti pohon yang tidak berbuah, akhirnya mati. Maka ilmunya akan mati. Maka berilah ilmu kita kepada siapapun sebagai amal jariah kita. Agar ilmunya tetap mengalir ya. Right. Jadi kreativitas inovasi yang kita buat, yang kita share, maka akan melahirkan kreativitas inovasi yang lain, yang baru. Karena kita berpikir, next apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus saya buat saya bermanfaat? Itu akan ada seperti itu. Berinovasi ya. Iya. Jadi tidak stuck di diri sendiri, namun juga di orang lain juga. Bermanfaat juga untuk orang lain. Iya. Oke, mungkin cukup Sampai sekian cerita kita kali ini. Untuk Bu Ani, terima kasih banyak waktunya Bu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast yang selanjutnya. Iya. Oke, teman-teman, cukup sekian cerita kita kali ini. Saya Dwi Melani. Dan saya Mario. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.